Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul karim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar wal jin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah. Untuk meningkatkan iman dan takwa hari ini, sebagaimana judul yang diumumkan tadi bahwa Zionis Israel adalah pengecut, pembohong, pengkhianat. Judul ini sebetulnya dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada pemimpin-pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Mereka datang kepada Nabi Samuel meminta agar supaya diangkat seorang raja. Ib'ats lana malikan. Kalau diolah diangkat seorang raja, kami akan berperang di jalan Allah. Dan melihat tentang tabiat orang-orang Bani Israel, sambil mengatakan hal asaitum in kutibat qital an la tuqatilu. Jangan-jangan kamu kalau sudah diwajibkan perang malah tidak ikut perang lagi. Kamu adalah penakut, pengkhianat dan pembohong. Kalau mereka menjawab, liman nuqatilu fisabilillah, bagaimana kami tidak perang di jalan Allah? Qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami ini hidup sudah diusir oleh Amalik. Palestina yang sudah kami lama diusir oleh mereka, ditangkap dan dibunuh, bahkan disandera. 400 penguasa Bani Israel disandera oleh Amalik. Kami pasti melakukan perang. Samuel pun kemudian meminta kepada Allah agar turun seorang raja. Sebagai kemana kebiasaan khilafah itu ada eksekutif, yaitu kepala negara sebagai panglima tertinggi untuk berperang. Sambil meminta kepada Allah, dan lahirlah seorang raja yang bernama Talut. Falamma kutiba alaihimul qital tawalau. Ketika sudah datang Raja Talut, mereka diajak perang, malah tawalau, berkhianat, mengkhianati janji, bahkan menjadi bugot. Bugot itu melakukan perlawanan dengan senjata kepada penguasa sah. Waktu itu adalah khilafah, diserang oleh Bani Israel sebagai bugot atau teroris. Ada beberapa orang saja yang ikut Talut, jumlahnya 333 yang ikut perang. Itu pun ketika perang, Talut sudah informasikan, innallaha mubtaliikum binahar. Dalam peperangan hati-hati, kamu jangan minum di jalan. Air yang dilewati di Yordan itu adalah ujian. Lagi-lagi mereka yang ikut pun minum air sehingga diancam, paman syaribam parisam minni. Siapa yang minum air di Yordan, dia bukan pengikutku, tetapi barang siapa yang tidak minum boleh mengikuti perjalananku untuk memerangi musuh-musuh. Sehingga di akhir ayat 246 Al-Baqarah, wallahu alimun bil zalimin, Allah membalas dengan keras terhadap pada teroris, pengkhianat
dan pembohong seperti Zionis Israel kalau yang sekarang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa terjadi itu? Sebab di dalam sejarah yang pertama, ketika Nabi Musa sudah wafat, kemudian digantikan khalifahnya adalah oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun melaksanakan tugas-tugas kenabian risalah dalam Taurat, dan qama bil khilafah ala ma qama alaih. Dia tegakkan khilafah nubuwah, perjalanan Nabi Musa berdasarkan Taurat, dan memimpin untuk kepala negara. Dia mengangkat seorang raja, kepala negara, untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif, melaksanakan kesejahteraan, keamanan, perdamaian, dan melawan penyerang dari eksternal. Setelah Yusha bin Nun wafat, diganti yaitu Khalifah An-Nubuwah oleh bernama Hizkil. Setelah Nabi Hizkil wafat, diganti oleh Yusha, dan setelah Yusha wafat, diganti oleh Ilyasa alaihissalam. Itulah sejarah perjalanan Bani Israel ketika mengikuti aturan Taurat. Di dalam sejarah beberapa abad setelah Ilyasa meninggal, datanglah kaum Amalik atau Amaliko atau Amalitik yang menyerang orang Bani Israel yang sudah ada di Palestina atau di Baitul Maqdis. Di dalam sejarahnya, karena mereka pengkhianat, dibantai, dibunuh, dan diusir yang hidup, maka ditawan. Kurang lebih sekitar 400 Bani Israel yang khianat ditawan oleh Amalik. Kemudian dalam itu tidak ada sistem kenabian khilafah ala nubuwah, tidak ada turunan nabi, bahkan ada tersisa seorang perempuan hamil dan suaminya sudah dibunuh oleh Amalik. Kemudian dia bermohon, ya Rabb, mudah-mudahan yang aku lahirkan ini seorang anak yang bisa membela Bani Israel. Menjerit setiap malam seorang wanita hamil, dan lahirlah seorang bayi mungil diberi nama Samuel, atau di dalam tafsir lain Samun. Samuel inilah diurus, dibina, kemudian kelihatan tanda-tanda kenabiannya, yang akhirnya sudah dewasa. Samuel diangkat oleh Allah, diangkat sebagai nabi. Inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 246. Idh qalu linabiyhim, ketika pemimpin Bani Israel minta kepada Bani Israel, untuk apa? Ib'ath lana malikan, wahai Samuel, utuslah seorang raja, sebagaimana tradisi kebiasaan khilafah nubuwah itu diturunkan raja, kepala negara, untuk menjadi panglima tertinggi, menghancur leburkan. Samuel pun mendoa kepada Allah agar supaya turun seorang raja yang diminta oleh Bani Israel. Tetapi Samuel mengatakan kepada Bani Israel, qala hal asaitum in kutiba alaihim qital ala tuqatilu. Hei orang Bani Israel, jangan-jangan kau kalau sudah turun raja, kau ketika diperintahkan perang tidak melaksanakan perang lagi. Dijawab oleh mereka, lima kutina, bagaimana kami tidak berperang fisabilillah. Wa qad ukhrijna, wahai Samuel, kami sudah diusir dari Palestina, yang hidup melawan dibantai dan ditawan. Pasti kami perang melawan Amalikoh pada saat itu yang durjana kepada orang Bani Israel di Palestina. Dalam sejarahnya, ketika Allah mengutus seorang raja, permohonan Samuel berdoa kepada Allah, maka lahirnya Talut, dan diabadikan di Al-Quran. Ketika Talut menjadi raja, kemudian memberitakan untuk memaring Amalik. Tetapi apa yang disebut Al-Quran, palamma kutiba kita tawalau, apa yang diprediksi oleh Samuel ketika Raja Talut memerintahkan untuk berperang, malah mereka berpaling, berkhianat, tidak mau, dasar pengecut dan penakut, bahkan menjadi bugot. Samuel diperangi oleh mereka, mereka angkat senjata untuk melawan khilafah nubuwah, yaitu warisan dari Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitulah kejamnya orang-orang Bani Israel terhadap sistem kenabian yang berdasarkan khilafah yang dipimpin oleh Talut, seorang presiden, yaitu panglima tertinggi untuk membumi hanguskan orang-orang yang durjana di Palestina saat itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Yang kelima itu Allah membalas kepada siapa orang yang zalim. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hikmahnya. Yang pertama, khilafah ala minhajin nubuwah wajib ditegakkan, sebab sudah dimulai ketika khilafah ala nubuwah minhaj Taurah oleh Nabi Musa dan seterusnya. Dan oleh apa itulah kemudian yang menyelesaikan persoalan damai sejahtera, tidak ada perlawanan perang. Kenapa? Karena ada seorang kepala negara yang mengatur strategi perang dan mengatur keamanan dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Tetapi justru para teroris inilah yang tidak setuju pada saat itu kepada khilafah ala minhajim dua Taurat. Mereka malah menyerang menjadi bugot. Bugot artinya hanya penantang yang angkat senjata. Kenapa? Karena mereka sebetulnya orang Bani Israel penakut dan pengecut, tidak berani perang. Oleh karena itu kita sikap yang kedua, selain wajib khilafah ada tegak di muka bumi, kita punya jiwa berani untuk melawan teroris pengkhianat yang biadab menghancurkan tatanan dunia, baik sosial, ekonomi, politik dan budaya. Yang ketiga, kita lihat saja ukhrina min diyarihim. Mereka itu telah diusir karena memang khianat. Diusir dari Palestina, artinya mereka tidak punya negara, bangsa yang terseok-seok. Pada awalnya ada Bani Israel yang dipimpin oleh khilafah. Mereka menjadi bugot, teroris dan menyerang kepada para nabi pada saat itu. Ingat, jumlah nabi ada 124.000 nabi. Itu dikuasai setelah Nabi Musa lahir sampai Nabi Isa alaihissalam. Di dalam sejarahnya ketika Samuel menjadi nabi, mereka juga dilawan dan diserang oleh bugot teroris pada saat itu. Tidak setuju kepada sistem khilafah. Ada seorang pemimpin kepala negara, Presiden Tolut pada saat itu yang memimpin perang. Hikmah berikutnya, kita sebagai orang yang memang hidup di negara tercinta, kita sebagai pribumi, orang Palestina adalah pribumi, wajib mengusir penjajah yang ada di Palestina, yaitu Zionis Yahudi atau Zionis Israel. Mereka adalah penjajah, mereka adalah teroris yang menyerang bangsa dan bahkan pembohong. Kenapa pembohong? Mereka mengatasnamakan Israel. Pada Isra adalah pergi malam, El adalah hamba Allah. Mereka menamakan Israel adalah Yakub. Kemudian ada seorang Robi dari Yahudi. Dia berkomitmen bahwa sesungguhnya orang-orang Israel atau Yahudi harus berterima kasih kepada umat Islam. Dia tahu sejarah dulu ketika zaman Nabi Samuel. Mereka datang ke setiap negara dan minta ke setiap agama, tidak diterima karena sifatnya jahat dan biadab. Tetapi justru umat Islam di Palestina yang menerima kedatangan orang Yahudi pada saat itu. Dikira mereka akan membantu perjuangan Islam, ternyata dasar pengkhianat, penjilat dan penakut teroris. Malah mereka setelah dianggap teman malah menjadi musuh dalam selimut. Itulah Zionis Israel. Dia adalah penjajah. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kita harus melawan penjajah. Kita sebagai pribumi tidak boleh diusir oleh para penjajah. Justru sebaliknya, kita harus mengusir penjajah-penjajah yang ada di seluruh negara, termasuk negara Indonesia. Usir penjajah, penjajah ekonomi. Banyak yang menjajah ke negeri kita sejak dulu, diusir oleh kita. Itu adalah kita jiwa pemberani, jangan penakut. Yang membuat perlawanan kepada kita, membuat sesuatu yang akan onar, usir oleh kita. Itulah hak kita. So, ini bangsa yang merdeka. Palestina memang sekarang sudah dijajah. Doakan oleh kita, Allahumma hil masih aqsa min aidil yahudi wa asrakahim. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka, karena itu adalah asli penduduk orang muslim. Karena itu kita juga isu yang berikutnya harus melakukan perkumpulan Islam, ukhuwah Islamiyah, bersatu kita. Allah menyampaikan informasi, ati Allah wa ati Rasul, taatlah ya Allah, taati Rasul. Fala tanaza'u fatabsalu tadhabari hukum. Jangan bercerai-berai kamu, sebab bercerai-berai akan menghilangkan kekuatan kamu sebagai umat Islam. Kalau kita bersatu, kita menang. Kalau kita bercerai, pasti kalah. Lagi-lagi di Indonesia masih ada yang membela orang-orang Israel, pada mereka adalah biadab, dan yang membela itu adalah kelompok mereka juga.
Man aina ala maksiatin walau bisyati kalimatin kana syarikanlah. Barang siapa orang yang membantu Israel atau menyebut Israel adalah benar, maka mereka temannya Israel dan akan dikutuk oleh ayat-ayat. Wallahu alimum bidzalimin. Allah akan membalas kepada para penjajah pengkhianat yang membuat onar di dunia. Kezaliman yang dilakukan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah. Intan sulayan surkum, kalau Allah sudah menolong kita pasti datang pertolongan itu. Wa yusabit akdamakum, dan menetapkan pendirian kita sebagai pribumi, sebagai umat Islam yang kokoh kuat, tidak boleh terjajah oleh siapapun. Sekali lagi, kita harus mengusir para penjajah. Justru mereka sudah mengatakan ukhrijna min diyarim. Mereka mengaku kami ini sudah diusir dari kampung diri kamu. Kenapa? Melakukan pengkhianatan terhadap pribumi. Ada seorang tamu datang ke rumah, hormat oleh kita, wajib kasih minum, kasih makan, dihormat tamu itu. Tetapi kalau tamu sudah melakukan pelanggaran, ngambil piring sendiri, gelas sendiri, mecahkan piring, dan bahkan kaca mobil dipecahkan, maka tamu itu wajib diusir oleh kita, karena dia pengkhianat sebagai tamu yang tidak menghormati pribumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada umat Islam di dunia. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka, dan mereka yang hakiki, bangsa Indonesia yang sudah merdeka, mudah-mudahan mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan dijajah oleh bangsa manapun. La yagurna kataqallubul ladina kafir bilad. Janganlah umat Islam tergoda oleh orang-orang kafir di seluruh dunia, sebab mereka ada tujuannya untuk merubah akidah kita, menghancurkan akidah kita, bukan hanya rempah-rempah dan ekonomi, tetapi tujuan mereka adalah setiap datang ke setiap negara ada untuk memurtadkan umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan utul kitab yaruddukum. Wahai umat Islam di seluruh dunia, kalau datang orang kafir ke negeri kamu, yaruddukum. Kafir itu tujuannya untuk kamu murtad dari Islam menjadi kafir. Ini tujuan hakiki daripada mereka. Karena itu mudah-mudahan memasuk kita bahwa Zionis Israel adalah pengkhianat, pengecut yang wajib diperangi oleh kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil bashar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittasalat ainun bil khabar. Amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullaha kama fattaqullaha mastata'tum. Atiullah wa atiur rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikul kubra wal kafirin wasyirka was musyrikin washasidin wad dhalimin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Lubnan wa fi Iraq wa fi Iran wa fi Afghanistan wa ghairihim. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin wal mujahidati fi Indonesia. Allahumma janna bidun a'daina wa janna min suru wa janna min sururihim. Allahumma aqlil adadahum. Allahumma sammit lahum. Allahumma sattid kalimatahum. Allahumma farik jam'ahum. Allahumma slubhum adada limhal wa gula aidihim. Allahumma ya munjilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hasibal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Akhir